Apa sih tujuan dan manfaat penelitian sastra? Sebenarnya di dalam penelitian sastra, di dalam metodologinya, itu kita mengenal tujuan sebagai objectives atau objectives of study, dan manfaat penelitian sebagai research significance. Tetapi dalam video kali ini saya itu tidak akan membahas secara metodologis ya. Jadi yang disebut dengan tujuan dan manfaat penelitian sastra ini lebih bersifat menjawab pertanyaan mendasar, lebih mungkin juga bersifat general, umum, atau malah filosofis. Jadi pertanyaan mengenai tujuan dan manfaat ini itu bagi banyak mahasiswa atau banyak peneliti ini menjadi tantangan tersendiri, karena kita harus menentukan sebenarnya kita mau apa, terus apa sih sebenarnya fungsi dari penelitian kita ini. Setelah selesai melakukan penelitian ini sebenarnya untuk apa, atau ketika kita ingin melaksanakan atau melakukan sebuah penelitian, itu kan ada pertanyaan mendasar, mengapa kita melakukan ini, apa yang dihasilkan, dan mengapa kita melakukannya. Nah, saya akan mencoba menjawab itu untuk membantu teman-teman sekalian yang ragu, kebingungan, atau hilang arah ketika sedang atau akan menganalisis atau memulai penelitian di bidang ilmu sastra. Hi everybody, welcome back to my channel. Hari ini, di video kali ini, kita tidak akan membahas mengenai metode atau teori ya. Kita akan membahas mengenai saya ingin mencoba untuk membantu teman-teman menjawab pertanyaan mendasar tentang penelitian sastra, yaitu sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat dari penelitian sastra. Jadi tidak bersifat metodologis, sekali lagi, jadi bukan merupakan objectives of study ataupun significance of research. Ini adalah pertanyaan umum sekaligus mendasar ketika kita memulai atau ingin memulai melakukan penelitian, ya kan? Kita mencari novel, mencari buku atau karya sastra tertentu, kemudian kita menganalisisnya. Nah, sebelum kita memulai di situ, sebenarnya kita kan memiliki beragam pertanyaan. Biasanya menurut pengalaman saya, mahasiswa itu sering kebingungan ketika ingin memulai menganalisis, karena sebenarnya itu kan terstruktur ya, karena memang kita sebut dengan metodologi. Memang sebuah penelitian yang scientific atau academic itu harus memiliki tata cara, memiliki step, dan memiliki metodologi yang jelas, yang terukur gitu ya, measured. Nah, permasalahannya adalah sebelum sampai ke sana, banyak mahasiswa itu sendiri yang kebingungan, sebenarnya ini apa sih, ngapain saya melakukan ini, dan itu dan itu jarang sekali dibahas, jarang sekali dimunculkan ke permukaan, sehingga mahasiswa itu atau teman-teman ya yang melaksanakan penelitian itu akan kebingungan, akan mengambang gitu ya, dalam kondisi yang bingung gitu, memulainya dari mana, terus seperti apa nanti jadinya, karena ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Salah satunya adalah ya mengapa saya harus melaksanakan ini, kemudian apa manfaatnya gitu ya. Saya beri contoh, misalnya kita bandingkan saja dengan ilmu pengetahuan yang lain, misalnya di bidang sains, itu fisika misalnya, atau di bidang teknologi gitu ya. Itu kan melakukan penelitian untuk mencari solusi terhadap suatu masalah, atau menciptakan sesuatu, atau menjelaskan sesuatu, misalnya fenomena tertentu, ya kan. Di bidang sosial juga seperti itu, menjelaskan fenomena, mencari solusi, misalnya permasalahan, misalnya yang terjadi di dalam masyarakat, konflik atau sengketa terjadi karena ini dan ini, berbagai macam faktor. Melalui penelitian tertentu didapatkan bahwa ini terjadi karena begini dan sebagainya.
Begitu juga di bidang ilmu yang lainnya, di mana menghasilkan sesuatu gitu ya. Sedangkan di dalam penelitian penelitian sastra ini kita membahas karya sastra, membahas novel, di mana itu merupakan karya fiksi atau membahas tentang penggunaan bahasa di dalam puisi, di mana itu juga merupakan karya fiksi ya, imajinatif, kreatif gitu ya, yang mana kemudian menimbulkan pertanyaan, terus manfaatnya apa? Terus tujuannya apa kalau gitu? Kalau kita analisis, apakah kita menghasilkan sesuatu? Apakah itu bisa berguna bagi masyarakat? Atau apakah itu bisa membantu menyelesaikan sebuah masalah atau menjadi solusi sebuah fenomena tertentu, gitu ya? Nah, sebenarnya kalau menurut saya, setelah saya analisis gitu ya, dan saya simpulkan sebenarnya ada dua bagian besar. Ada dua bagian besar, yaitu antara tujuan atau kita sebut dengan purpose gitu ya, dan manfaat. Nah, itu tadi, atau significance gitu ya. Ada dua hal. Yang pertama bersifat practical and social, praktis dan sosial, dan yang kedua itu bersifat non-practical atau philosophical. Seperti apa? Nah, kita coba yang pertama ya, yang disebut dengan practical dan social. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berbincang dengan rekan dosen mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian sastra. Saat itu beliau mengatakan bahwa tidak hanya beliau, ya, ada beberapa dosen juga, ada beberapa pemikiran juga dari pembicara yang saya dengar, dari dari mereka yang berkutat di bidang sastra ya, dosen-dosen juga gitu. Jadi ada semacam seminar, ada semacam workshop gitu ya, yang mengatakan sebenarnya bahwa penelitian sastra itu harus memiliki nilai-nilai, tujuan dan manfaat praktikal atau praktis yang bisa digunakan di masyarakat atau sosial gitu ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa bila kita berkutat di fiksi gitu ya, karya-karya imajinatif, karya-karya yang tidak nyata gitu ya, yang berupa kreasi, imajinasi, fantasi gitu ya dari manusia, lalu gunanya untuk masyarakat itu apa? Karena itu kan tidak benar, tidak ada kejadian nyata di dalamnya kan. Apakah penelitian sastra itu hanya untuk main-main saja gitu ya, main-main saja, karena yang dianalisis adalah karakter yang tidak nyata, kemudian ceritanya juga tidak nyata meskipun berdasar kejadian nyata dan sebagainya. Tetap saja itu bukan hal yang nyata gitu, bukan hal yang benar-benar bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Beda dengan ilmu-ilmu lainnya yang menghasilkan hasil result ya kan, goal yang lebih nyata, bukan abstrak gitu ya. Nah, teman-teman saya, dosen dan beberapa bicara mengatakan bahwa sebenarnya sastra itu kan teori-teori dan pendekatannya itu kan diambil banyak dari teori-teori misalnya sosial, ilmu sosial, sosiologi, ilmu budaya, antropologi, kemudian sebenarnya interdisciplinary gitu ya, dari beragam macam teori di berbagai macam ilmu atau bidang pengetahuan. Misalnya kita sebut Marxism, kemudian feminism, kemudian sebut saja postkolonialism, semuanya adalah bagian dari ilmu sosial kan, sosiologi lah. Sosiologi, di mana sosiologi itu sendiri adalah ilmu yang memang subjek dan objeknya itu berhubungan dengan masyarakat, sosial, manusia, ya, kejadian sehari-hari. Nah, harusnya penelitian sastra itu dapat menghasilkan sesuatu yang bisa dibaca oleh masyarakat umum atau siapapun yang tertarik dan bisa menjadi solusi terhadap sesuatu, gitu maksudnya. Karena bagaimanapun sastra itu adalah refleksi atau juga mirror gitu kan dari kehidupan nyata ataupun keadaan sosial yang benar-benar ada.
Meskipun karakternya adalah karakter, tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh fiksi, tapi mereka mewakili sebenarnya tokoh-tokoh yang ada di dunia nyata. Karakter mereka, characteristics, traits, the problems, the plot, background dan sebagainya. Begitu. Maka ilmu-ilmu sosial itu sangat penting, sangat pas ketika digunakan untuk menganalisis sebuah karya sastra. Misalnya sebuah film itu bisa dianalisis dengan menggunakan teori sosial tadi dan beragam macam teori dari ilmu lain. Psikologi misalnya kan, atau ilmu sosial lainnya lah ya pokoknya ya, itu di mana karya sastra ini bisa merefleksikan kehidupan nyata. Maka karya sastra bukan lagi sekedar karya sastra, tetapi merupakan bagian dari cerminan kehidupan. Maka masalah-masalah yang terjadi di dalam karya sastra itu sebenarnya adalah masalah-masalah yang terjadi di dunia nyata. Maka dari itu ketika kita menulis, jadi tujuan dan manfaatnya itu harus ada hubungannya dengan masyarakat. Harus ada hubungannya dengan masyarakat. Jadi apakah menyelesaikan masalah tertentu, apakah menjelaskan fenomena tertentu, atau yaitu tadi mencari penyelesaian, solusi ya terhadap fenomena masyarakat tertentu yang kebetulan digambarkan di dalam karya sastra. Seperti itu yang pertama, bersifat praktis. Jadi makanya beberapa dosen itu kalau teman-teman yang lagi skripsi atau sedang melakukan penelitian sastra gitu ya, memulai penelitian itu akan diminta untuk sebenarnya apa tujuannya, apa significance-nya gitu ya. Kalau secara metodologis tadi, kalau di metode significance of study itu kan untuk seperti apa manfaat penelitian ini untuk misalnya untuk mahasiswa yang lain, untuk kampus, untuk masyarakat ya kan. Maaf. Apa gitu. Tidak mungkin sekedar untuk lulus kan, tapi untuk memberikan misalnya insight gitu kan, atau information dan sebagainya seperti itu. Maka ini disebut, menurut saya ini disebut sebagai practical purpose and significance, atau social gitu ya, atau social significance, objectives gitu ya, purposes gitu. Nah, tetapi ada alasan kedua. Alasan kedua ini bersifat non-practical atau tidak praktis dan bersifat philosophical, atau bisa sebut lainnya adalah literary. Nah, jadi pernah dengar nggak teman-teman istilah seperti ini? The art for the sake of art itself, atau art for the sake of the art itself. Jadi maksudnya seni, tujuan seni itu apa gitu? Ya untuk seni itu sendiri gitu. Jadi tidak harus memiliki manfaat atau tujuan yang bisa berguna bagi masyarakat. Maksudnya apa sih? Oke, saya kasih analogi saja ya. Jadi begini, semua bidang ilmu pengetahuan itu harus memiliki metodologi, ya kan? Memiliki cara, memiliki step untuk penelitian, menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini adalah tujuan dari penelitian itu sendiri dalam bentuk pertanyaan ya. Misalnya begini, kita ingin menjawab tentang apa yang membuat mental health, ya kan? Apa yang membuat mental health itu merupakan komponen, salah satu komponen utama bagi Gen Z misalnya ya. Nah, kita bisa menganalisisnya itu misalnya menggunakan teori psychology, menggunakan teori sociology, atau kita bisa melihat itu di dalam sebuah karya sastra, ya kan? Maka kita akan menjawabnya dengan melakukan penelitian tertentu. Penelitian tertentu itu tergantung dari bidang ilmu pengetahuannya. Maka teorinya akan digunakan sebagai latar belakangnya, yang membantu kita agar argumentasi yang kita gunakan itu dapat kuat karena didukung oleh teori-teori tersebut. Kemudian metode itu adalah cara yang terukur dan diterima, sehingga jawabannya itu bisa diterima, acceptable, atau measurable, atau bisa diukur. Jadi tidak sekedar menggunakan opini doang ya, opini semata, tapi menggunakan cara-cara tertentu. Semua ilmu bidang pendidikan sama seperti itu.
Nah, bertahun-tahun yang lalu kebetulan saya sempat melihat ujian praktik mahasiswa tata busana, ya, mahasiswa tata busana. Nah, tata busana itu adalah ilmu yang akrab maupun tidak akrab, sekaligus tidak akrab bagi saya. Jadi kita sama-sama tahu ya bahwa tata busana itu berhubungan dengan pakaian, busana, tapi tidak hanya itu saja, banyak komponen yang kalau bisa jadi kampusnya, saya sih bisa membayangkan bahwa yang dibahas di sana, yang diajari di sana itu tidak sekedar bagaimana menjahit ya atau bagaimana membuat pakaian, tetapi misalnya jenis-jenis kain, kemudian secara historis tentang busana, fungsi, manfaat busana, kemudian budaya dan sebagainya. Pasti lengkap sekali ya, tapi berhubungan dengan budaya. I'm sorry ya, maaf, maksudnya berhubungan dengan busana. Tetapi ketika saya melihat praktik, ujian praktiknya itu ada pertanyaan yang menggelitik gitu. Karena mungkin teman-teman yang dari tata busana bisa relate ya kejadian ini gitu. Jadi saya melihat bahwa yang ditampilkan di dalam ujian tata busana itu sama sekali bukan busana praktis. Maksudnya apa? Bukan busana yang bisa kita gunakan sehari-hari. Bukan yang dijual di mall, ya. Bukan yang mungkin digunakan dikenakan masyarakat dalam kondisi normal ya. Di situ busananya mengandung berbagai macam elemen atau komponen gitu ya. Di situ teknis jelas bagaimana cara menjahitnya segala macam. Kemudian di situ simbolis. Ada simbolis mengapa harus seperti ini, warnanya semacam ini segala macam. Kemudian ada nilai-nilai seni tentunya ya. Seni yang kerap kali abstrak. Kemudian budaya dan banyak lagi. Tapi intinya kalau kita orang umum itu tuh nggak bisa paham gitu ya, menurut saya ya, kecuali mungkin beberapa teman yang merasa memiliki sense of fashion gitu ya, sense of fashion. Okay, I get it because this clothes is actually exceptional misalnya kan, karena indah, karena ada sebagainya yang tapi secara praktis sebenarnya nggak mungkin orang pakai baju kayak gitu ya. Misalnya ada bahunya yang lebih tinggi dari yang sebelah gitu, kemudian ada seperti jubah bagiannya, terus warna yang nabrak dan sebagainya gitu. Pasti dalam occasion ya, special occasion digunakannya, atau malah tidak pernah bisa digunakan dimanapun karena hanya digunakan khusus untuk bidang fashion itu sendiri. Jadi hanya dipamerkan seperti karya seni gitu. Sama seperti karya seni yang lainnya, lukisan ya kan, lukisan segala macam tidak semuanya bisa dipamerkan, tidak semua orang bisa menikmati. Tetapi di field tertentu, di kelompok masyarakat tertentu, terutama di bidang itu sendiri, itu dihargai dan dipahami. Nah, bila kita balikkan ke ilmu sastra, ini masuk ke dalam apa sih tujuan dan manfaat dari penelitian sastra? Ya tujuannya adalah untuk sastra itu sendiri. Jadi tidak harus ada hubungannya dengan masyarakat. Apakah harus ada sumbangsihnya ke masyarakat? Enggak perlu. Karena di bidang sastra itu sendiri itu ada, kita sebut sebagai misalnya critical thinking. Kemudian methodology gitu ya. Critical thinking itu adalah bagaimana si mahasiswa atau si peneliti ini bisa membuktikan critical thinkingnya dengan menganalisis sebuah karya sastra melalui perspektif tertentu, yaitu teori-teori itu tadi atau pendekatan-pendekatan itu pendekatan-pendekatan lain tersebut gitu ya. Kemudian bagaimana dia menjelaskannya, bagaimana berargumentasi, dan bagaimana bisa mempertahankan argumentasi tersebut dengan cara yang measurable according to the field of literary criticism. Gitu. Saya kasih analogi lain, misalnya seperti ini. Kalau alasan praktis, oke, kita bisa terima ketika
seorang peneliti atau seorang mahasiswa itu menggunakan teori misalnya Marxism, feminism, ya kan, mau nggak mau ya pasti, atau misalnya biography gitu ya, biographical approach misalnya kan, berarti otomatis latar belakang biografi dari si penulis, sociology of literature, new historicism, itu kan pasti membahas latar belakang penulis atau masyarakat di mana karya sastra itu dibuat, atau compare dengan keadaan masyarakat yang terjadi saat ini, ya kan, dan sebagainya. Maka bisa dipahami bila penelitian sastra itu berhubungan dengan masyarakat atau kehidupan nyata, kehidupan yang ada, kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu jelas. Tapi bagaimana? Teman-teman pikir bagaimana bila teman-teman mahasiswa dan peneliti itu menggunakan pendekatan misalnya Lucrezism atau formalism yang sama sekali tidak mengacuhkan unsur-unsur lain, unsur-unsur ekstrinsik gitu ya. Nah, formalism and Lucrezism itu kan lebih berfokus kepada critical thinking atau metode menginterpretasikan makna dari sebuah karya sastra di dalam karya sastra itu sendiri. Itu tanpa mempertimbangkan mempertimbangkan elemen-elemen eksternal tadi ya. Jadi khusus intrinsik pokoknya yang ada di literary devices-nya di situ ya. Ya kalau karya sastra itu sebuah teks, maka teksnya itu yang harus dibahas. Jadi nggak ada hubungannya dengan masyarakat yang dimana mungkin misalnya sebuah karya sastra itu mewakili masyarakat, itu nggak dipakai. Kemudian misalnya apa yang membuat si penulis itu menulis semacam itu nggak dipakai juga. Berarti otomatis tujuan dan manfaatnya itu agak susah kalau dikatakan bahwa harus melibatkan masyarakat gitu ya. Karena pernah juga, ini pengalaman saya sendiri, termasuk bertahun-tahun kemudian mahasiswa juga atau beberapa teman dari subscriber itu bertanya kepada saya tentang masalah ini, yaitu seperti ini. Dulu waktu strata 1, waktu saya buat skripsi dulu, penelitian saya itu judulnya kalau nggak salah Stalkers repress sadomasochism tendency as in Dracula. Jadi saya membahas si Bram Stoker yang menulis Dracula. Tapi yang saya bahas itu bukan Draculanya, tetapi Bram Stokernya sendiri. Saya menganalisis menggunakan teori psikoanalisis. Di situ saya menggunakan teori psikoanalisis itu membuktikan bahwa Bram Stoker itu punya kecenderungan sadomasokis yang direpress gitu ya melalui novelnya gitu. Tapi dosen-dosen yang mengatakan kamu terlalu lari ke bidang psikologi, bukan sastranya. Kemudian bertahun-tahun kemudian itu terjadi di mahasiswa, kemudian juga beberapa subscriber yang menyatakan bahwa dosen-dosen saya mengatakan bahwa saya terlalu psikologi, sir. Saya terlalu masuk ke dalam psikologi, saya terlalu masuk ke dalam sosial, saya terlalu masuk ke dalam ilmu budaya, saya terlalu dalam ke dalam sejarah, bukannya sastra. Nah, beberapa dosen itu bisa diterima. Maksudnya gini, alasan beberapa dosen itu bisa diterima, kalau kamu terlalu psikologi, berarti ini bukan penelitian sastra, melainkan penelitian psikologi. Penelitian psikologi itu sudah ada bidangnya, sudah ada subjek dan objeknya yang untuk diteliti. Begitu juga ilmu sosial. Ilmu sosial tentu saja akan membahas mengenai fenomena-fenomena nyata yang ada di kehidupan sehari-hari, bukannya fenomena yang ada di dalam karya sastra. Nah, saya bisa mewajari, saya bisa memahami mengapa beberapa dosen itu berpikir seperti itu, karena memang karya sastra itu harus dibedakan dengan penelitian sastra itu harus bisa dibedakan dengan penelitian lainnya, terutama penelitian sosial, penelitian psikologi gitu ya, dalam metodologinya, dalam bidang pendekatannya, dalam bidang metodenya dan hasilnya tentunya, ya kan? Meskipun
sangat mungkin penelitian sastra itu bersifat interdisciplinary atau antar disiplin atau antar ilmu. Tetapi kalau saya memang cenderung sastra itu harus lebih sastrawi atau literary gitu ya dibanding ilmu lain. Jadi kita harus bisa mencoba untuk tidak terlalu jauh dari sastra atau tidak terlalu keluar dari sastra. Gunanya apa? Nah, ini manfaat yang lebih general, filosofis gitu ya, yang saya bisa jelaskan secara menyeluruh. Misalnya begini, misalnya teman-teman yang belajar di bidang budaya, antropologi semacam itu ya, kemudian membahas tentang budaya masyarakat tertentu dan mencari makna ritual masyarakat tersebut, ya kan? Kemudian penelitian ini kan tidak bisa pure budaya, tidak bisa pure antropologi, pasti ada sosiologinya, ada linguisticsnya, dan mungkin akan mengambil penelitian sastra gitu. Kita lihat misalnya ingin tahu simbol-simbol tertentu dari mana, dari latar belakang budaya, sejarahnya, ilmu sejarah berarti kan. Kemudian misalnya membahas mengenai bahasanya, maka linguistics. Kemudian melihat juga karya-karya sastra, baiklah sastra lisan maupun tulisan dari masyarakat tertentu, masyarakat tersebut, sehingga bisa melihat makna dari ritual, pemaknaan dari ritual dari masyarakat tersebut. Maka banyak interdisciplinary gitu ya, field, jadi bidang yang memerlukan berbagai macam penelitian dari berbagai macam bidang itu menggunakan penelitian-penelitian yang memang di bidangnya. Misalnya begini, di ilmu sastra ya, seperti kita ini, ilmu sastra ini akan menganalisis budaya masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang ada di dalam karya sastra itu, tanpa menyangkut pautkannya dengan kehidupan budaya masyarakat yang ada di kehidupan nyata. Maka orang dari budaya, ilmu budaya kan melihat karya sastra ini, kemudian mencoba membandingkan, compare, mengambil pemaknaan di dalamnya dan sebagainya. Begitu juga mungkin para peneliti dari ilmu budaya ini akan mengambil penelitian dari linguistik yang murni membahas mengenai linguistiknya, jadi nggak ada bahasa lain-lain, misalnya grammar, tata bahasanya, vocabulary-nya, atau perubahan kata atau apa saja segala macam seperti itu. Kemudian diambil, kemudian untuk penelitian itu diambil, kemudian digunakan untuk yang membantu menganalisis atau meneliti penelitian di bidang budaya. Nah, semacam itu. Kurang lebih semacam itu ya. Jadi bisa disimpulkan teman-teman bahwa penelitian sastra menurut saya itu dua-duanya benar. Tujuan dan manfaat penelitiannya itu bisa saja untuk sosial, kita harus memberikan semacam sumbangsih kepada masyarakat begitu ya. Tetapi juga tidak apa-apa, harus bersifat murni sastra. Jadi tidak perlu khawatir apakah berarti nggak ada gunanya dong, tidak ada manfaat yang jelas bagi masyarakat. Siapa bilang tidak ada manfaat yang jelas bagi masyarakat? Karena karena penelitian itu memerlukan critical thinking kan. Critical thinking berarti mahasiswa atau peneliti yang menganalisis atau meneliti karya sastra tertentu, ketika menggunakan ini berarti dia mampu, ya kan? Dia mampu berpikir secara kritis, mendetail, dan terbuka dengan menggunakan perspektif tertentu. Maka masyarakat atau siapapun yang membaca penelitian itu dapat juga terbawa ke dalam pola pikir kritis tersebut, akan bersifat argumentatif, kemudian akan mengulik-ngulik, mencari hal yang mungkin bertentangan dengan penelitian tersebut, kemudian membuat penelitian lain sesuai dengan pendapat dia yang didukung oleh teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang lain. Semacam itu kurang lebih. Ya, jadi memang beberapa dosen, jadi teman-teman kalau misalnya sudah menulis penelitian gitu ya, kemudian akan diminta dosen untuk oke, manfaatnya apa dong? Atau sebaliknya ketika teman-teman itu sudah terlalu jauh membahas teori-teori, misalnya teman-teman itu suka dengan teori tertentu, teman-teman mulai berpikir filosofis atau filsafat gitu ya,
atau yang suka Marxism sangat terlalu Marxis gitu ya, atau yang suka feminism terlalu feminis gitu ya. Kemudian sama dosen dibilang, oh wait, no, you go too far, go back. We are discussing about the characters in literary work, right? You cannot put your your personal perspective toward in this gitu ya. Maaf, mungkin Anda terlalu bersemangat untuk membahas mengenai feminisme di dalam karya sastra ini, sehingga Anda itu sebenarnya bukannya menganalisis menggunakan critical thinking, tetapi menggunakan ideologi Anda sendiri gitu ya. Hanya didukung oleh teori-teori yang Anda cari. Maka Anda tersesat gitu ya, terlalu feminis bukannya literary. Nah gitu. Jadi kalau ada seperti itu ya maklumi saja. Begitu juga dengan beberapa teman yang sebenarnya saya mau sastra sekali sih, sebenarnya nggak mau bahas yang apa sih harus gunanya bagi masyarakat, karena toh ada gunanya bagi masyarakat juga sangat bagus, yang praktikal ya, nah, semacam itu. Nah, saya akan membacakan beberapa untuk penutup ya, saya akan membacakan beberapa purposes and significance dari literary criticism atau literary research ini. Kemudian teman-teman bisa membedakan ini masuk yang praktikal atau masuk yang ke non praktikal ya. Dan saya juga memberikan referensinya. Yang pertama misalnya, dengan melakukan penelitian sastra, maka we can understand human nature and culture, ya kan? Literary research helps us explore and understand the complexities of human nature, culture, and society, kan itu. It allows researchers to delve into the thoughts, emotions, and experiences of individuals and communities across different time periods and cultural contexts. Oh, jelas. Jadi ketika menganalisis sebuah karya sastra, ketika kita melakukan penelitian karya sastra, itu membuat kita atau orang lain atau pembaca itu memahami manusia dengan lebih baik, manusia dan budaya, alam dan budaya, gitu ya. Kemudian human nature, kemudian kehidupan, gitu ya, dengan lebih baik, gitu ya, melalui karya sastra yang dianalisis atau yang diteliti. Ini referensinya dari Terry Eagleton ya, judul bukunya yang sangat recommended yaitu Literary Theory An Introduction. Itu tahun 2008, tapi yang baru juga banyak sih ya, cetakan baru ya. Kemudian yang kedua, Cultural and Historical Insights ya. Kalau Anda menggunakan Cultural Studies Approach, kemudian New Historicism Approach, kemudian menggunakan misalnya Ethnicity Studies, atau misalnya Critical Race Theory. Nah, itu kan berarti Anda sebenarnya melihat bahwa literature is often a reflection of its cultural and historical context, yang seperti kita bahas tadi ya. Literary research enables scholars to gain insights into the social, political, and historical conditions that shaped literary works. Nah, ini di penjelasan ini juga didapatkan dari sebuah buku yang cukup terkenal dari Abrams ya, M.H. Abrams, yaitu A Glossary of Literary Terms. Jadi ini ada terminologi istilah-istilah dalam sastra dan penelitian sastra beserta definisi dan penjelasannya ya, buku ini ya. Nah, tetapi ada juga nomor 3 yang seperti saya bilang ini non practical ya, yaitu aesthetic analysis. Literary research facilitates the analysis of literary forms, techniques, and styles. Nah, ini dibahas dari sisi estetika, bukan praktis. Estetis bukan praktis, ya kan? Scholars can explore the aesthetic aspects of literature, such as language use, symbolism, and narrative structures. Plot, misalnya introduction, rising action, gitu kan, falling action, gitu, climax, gitu ya. Ini dari buku dari Brooks, Clance, and Warren, ya, Understanding Fiction. Understanding Fiction, bukunya aslinya dicetak tahun 1976, tetapi ada yang baru, kalau salah 2000-an juga ada.
Kemudian itu kalau menggunakan no criticism atau formalism itu udah jelas ya, itu pasti dari sisi estetik, dari sisi isi, dari sisi intrinsic elements itu tidak akan membahas sosial, tidak akan membahas eksternal extrinsic elements, itu tidak akan bahas. Maka agak sulit untuk memaksanya memiliki tujuan dan manfaat sosial. Meskipun sangat bisa, nggak masalah, cuma tidak peduli gitu. Ada manfaat sosial atau nggak masalah. This is literature for the sake of literature itself. Fashion for the sake of fashion itself. Art is for the sake of the art itself, kayak gitu. Kemudian critical interpretation. Nah, critical interpretation. Literary research involves critical interpretation and analysis of texts, allowing scholars to evaluate and interpret the meaning and significance of literary works from different perspectives. Ini yang saya bilang tadi. Jadi menggunakan teori-teori tertentu, kemudian menggunakannya. Jadi beberapa orang yang yang belum paham dengan baik apa itu penelitian sastra, terutama dengan menggunakan teori dan interpretasi, akan mengatakan bahwa, oh sir, jadi ini sebenarnya cocok logi ya? Oh tidak, saudara-saudara. Ya, cocok logi ini. Kalau cocok logi itu menggunakan evidence yang terbatas dan secara random, tidak dengan metodologi tertentu. Nggak ada metodologi, pas-pasin aja, tidak ada batasan, tidak ada kerangka, ya kan, tidak ada limitation. Sedangkan interpretation dalam hal ini adalah literary interpretation yang menggunakan critical thinking, itu harus menggunakan metodologi tertentu yang sudah jelas gitu. Kenapa seperti ini? Ya nggak bisa. Kenapa merah artinya berani? Ya karena kan kita tahu, di mana semua orang juga tahu kok di Indonesia, lo pendekatannya pakai apa, teori kamu pakai apa. Belum tentu merah artinya berani, ya kan. Merah bisa juga artinya keberuntungan kalau menggunakan misalnya Chinese culture gitu kan. Maka latar belakangnya apa gitu, atau misalnya pakai no criticism, maka merah di situ artinya marah. Dapat dari mana? Itu di situ di teks itu udah dijelaskan bahwa wajahnya memerah karena saking marahnya. Berarti merah di situ merujuk ke teks yang evidence yang ada di teks itu sendiri. Dan no criticism jelas-jelas mengatakan bahwa Anda tidak boleh keluar dari teks, ya kan? Berarti seperti itu. Nah, itu tertata. Jadi interpretasinya itu harus jelas. Maka dengan menggunakan critical thinking, dengan menggunakan perspektif dan kemampuan kita memahami teori serta menjelaskan sesuatu menggunakan teori itu tadi, itulah yang penting dalam critical interpretation, di mana itu ada di bidang sastra. Gitu. Meskipun critical thinking tidak hanya di sastra ya, sebenarnya semua ilmu itu memerlukan critical thinking. Tetapi di dalam sastra critical thinkingnya ya seperti itu, gitu ya. Kemudian ada lagi literary theory development. Ini adalah purpose dan significance yang lain dari penelitian sastra. Literary research contributes to the development of literary theories and frameworks that help us understand the underlying structures and principles of literature. Ya, ini dari ini bagus nih, dari Kuller ya. Literary theory, a very short introduction. Itu very recommended ya, buku teori yang sangat direkomendasikan. Yang sebelumnya tadi juga, yaitu dari Louis Tyson, Critical Theory Today ya. A user friendly guide. Maka critical theory itu yang hampir sama dengan literary theory itulah ya. Kemudian yang lain adalah education and pedagogy. Literary research informs educational practices by providing insights into effective teaching methods. Nah, ini masuk ke dalam ranah lain, yaitu ranah pengajaran ya, atau pendidikan. Curriculum development and the role of literature in fostering critical thinking and cultural awareness. Jadi kita mengajarkan, jadi tujuan dari penelitian sastra ini adalah mengajarkan mengajarkan kepada orang, kepada masyarakat, kepada murid ya, pada siapa saja, tentang sastra itu sendiri. Kemudian cara mengajar dengan menggunakan karya sastra, atau cara mengajarkan critical thinking dengan menggunakan karya sastra. Lebih seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah cultural preservation. Literary research contributes to the preservation of cultural heritage
by studying and documenting literary works that reflect the values, traditions, and identities of different communities. Ini ini buku dari salah satu tokoh postkolonialism ya, Said ya, yaitu Orientalism sangat terkenal. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam interdisciplinary, ya kan? Berarti sebenarnya sekali lagi teman-teman, tujuan dari penelitian sastra dan manfaat dari penelitian sastra itu tidak semata-mata untuk punya makna yang nyata atau praktis bagi masyarakat, tetapi bisa juga untuk ilmu sastra itu sendiri, perkembangan ilmu sastra itu sendiri, dan di bidang sastra itu sendiri yang kelak mungkin dapat digunakan oleh ilmu-ilmu atau bidang ilmu lain, digunakan untuk membantu mereka dalam penelitian mereka sendiri, seperti itu. Oke guys, jadi sampai di sini dulu saya pikir pembahasan kita yang memang video kali ini kita tidak membahas mengenai teori atau metodologi penelitian secara khusus, tetapi membahas pertanyaan mendasar yang juga kerap menjadi tantangan kita ketika kita ingin memulai menulis penelitian sastra atau skripsi gitu ya, atau karya ilmiah istilahnya ya. Semoga ini dapat membantu teman-teman sekalian. Bila ada pertanyaan, tanya saja di komen gitu ya, atau bisa hubungi saya di sosial media atau email saya di nicodemussoul@gmail.com gitu. Semoga saya bisa membantu. Tetapi jangan lupa untuk like dan subscribe bagi teman-teman yang belum, terutama ya, untuk mendukung saya agar terus dapat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Okay, I think enough for today. Thank you very much for your attention and appreciation. Yeah, have a great day and see ya everybody.